Halo guys, eh, selamat datang kembali di channel saya ya, Bikers Medan. Nah, di video kali ini sih saya sedang jalan-jalan santai aja ya. Wis, kenapa nih? Aduh. Oke guys, nah di video kali ini saya ingin membahas satu hal ya. Saya ingin membahas penyebab kenapa motor Honda DV 150 ini sering mengalami gejala ketidakstabilan ya, atau geol-geol tuh, khususnya di bagian stang ya, karena banyak yang mengeluhkan juga ya. User-user ADV ini banyak komplain juga ya, kenapa motornya tuh sering nggak stabil gitu di bagian stangnya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin kupas tuntas ya penyebab-penyebabnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke penyebabnya, saya ingin bertanya dulu nih kepada rekan-rekan ya yang misalkan mengalami gejala ketidakstabilan ini di Honda ADV-nya. Nah, apakah ketidakstabilan yang teman-teman rasakan ini terjadi di kecepatan rendah ya, atau di kecepatan 10 km atau 20 km ke bawah gitu? Nah, kalau jawabannya iya, maka itu semua masih dalam tahap wajar atau normal. Nah, kenapa saya berani bilang begitu ya? Kalau stang itu pasti nggak stabil atau GL di kecepatan rendah, karena motor Honda DV ini adalah motor yang cukup berat ya. Beratnya itu di kisaran 130-an kilogram. Nah, ditambah lagi ground clearance dari motor ini itu cukup tinggi ya. Jadi udah motor ini berat, motor ini juga tinggi juga. Nah, otomatis kalau dalam kecepatan rendah saat teman-teman mau berbelok itu pasti ngebanting atau ngegel stangnya. Oke. Bisa dianalogikan seperti ini deh. Coba teman-teman bayangkan teman-teman lagi naik sepeda. Naik sepedanya itu, coba bayangkan bangkunya itu ada yang posisinya rendah. Oke. Terus teman-teman bayangkan juga pas naik sepeda di tempat bangkunya itu tinggi. Coba teman-teman bayangkan, lebih nggak stabil mana, lebih mau jatuh mana, duduk di sepeda yang bangkunya rendah atau bangkunya tinggi ya. Otomatis pasti di bangkunya yang tinggi kan, apalagi di kecepatan rendah seperti mau jatuh. Nah, hal itu berlaku juga ya pada sepeda motor. Jadi semakin tinggi ground clearance-nya, semakin berat juga motornya itu, maka semakin tidak stabil motor tersebut di kecepatan rendah. Nah, oke, motor saya juga gitu kok ya, sama juga di kecepatan rendah juga dia seperti mau jatuh. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, terus kategori nggak stabil itu atau geol-geol itu yang nggak normal itu seperti apa? Nah, gejala yang nggak normal itu gini, coba teman-teman bawa motor ini di kecepatan 50, 60 gitu ya, 60 sampai 70 km per jam. Coba tangannya dilepas nih kayak gini, lepas tangan. Lihat motornya ada melawan nggak, ada nggak banting nggak? Coba teman-teman cek. Kalau misalkan ada motor tersebut ada gejala mau narik atau ngebanting atau nggak stabil, itu maka tidak normal ya teman-teman. Nah, kita akan bahas penyebabnya apa aja. Oke. Yang pertama penyebabnya adalah di bagian komstir. Nah, komstir ini ada dua kemungkinan. Pertama, komstir ini udah kena atau udah rusak ya. Untuk ngeceknya kalau komstir ini kena atau enggak, kalau dia kena lubang, dia pasti akan bunyi ceklok ceklok ya. Kalau udah bunyi seperti itu sudah dipastikan kalau komstir itu 100% kena ya. Oke. Nah,
Terus kemungkinan kedua bisa juga setelan komstirnya tidak tepat. Ya, setelan komstirnya itu bisa terlalu ketat atau terlalu longgar. Ya. Nah, ciri-ciri komstir yang terlalu ketat itu saat di kecepatan sedang motor itu dia akan menarik ya, akan ngebanting dia akan narik ke kiri atau enggak narik ke kanan gitu ya, dia motornya nggak akan anteng, dia tetap ada gejala narik. Nah, itu untuk ciri-ciri komstir yang terlalu ketat. Untuk ciri-ciri komstir yang longgar, itu ciri-cirinya stangnya terlalu ringan dan terlalu liar ya, jadi stangnya itu enteng banget gitu ya, kayak nggak ada perlawanannya gitu, terlalu obrak lah, seperti itu istilahnya ya. Oke, itu aja sih untuk penyebab pertama, itu bagian komstir ya. Coba rekan-rekan cek, khususnya kalau kilometer Honda ADV teman-teman itu udah menginjak kilometer tinggi ya, itu kemungkinan di bagian komstir sih. Oke, terus bagian kedua yaitu di bagian shock breaker ya, shock breaker depan ya. Coba teman-teman cek shock breaker depan itu dia ada oli nggak. Kalau ada oli berarti itu adalah seal shocknya ada yang bocor. Nah, kalau seal shock bocor itu otomatis takaran olinya ya antara shock kiri dan shock kanan itu udah nggak seimbang. Dan kalau udah nggak seimbang, itu otomatis daya rebound dari per itu udah nggak sama juga ya. Itu udah pasti motor itu pasti akan nggak stabil juga, akan ngebanting juga. Apalagi khususnya kalau teman-teman rem kuat ya, saat teman-teman rem motornya tuh pasti merasakan seperti mau jatuh kalau shocknya itu olinya udah nggak seimbang. Oke, terus kita masuk ya ke gejala yang terakhir, penyebab yang terakhir itu adalah di bagian ban ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau sebenarnya ban bawaan Honda ADV ini dia bannya tipenya dual purpose ya, bukan khusus untuk aspal aja, tapi dia dua tujuan, dual purpose, bisa main di non aspal dan aspal. Nah, dan bannya ini bentuknya ini seperti petak tahu ya, petak tahu. Jadi bannya ini sebenarnya dia bukan kayak ban aspal ya, semua permukaannya napak di aspal gitu, enggak. Ini hanya di bagian-bagian kotak tahunya itu yang yang menapak. Nah, jadi kalau di bagian ban ini, saya putar balik dulu sebentar ya, ini udah terlalu jauh dari rumah saya, takutnya tersesat nanti. Oke. Nah, oke. Sampai mana tadi? Oh ya, di ban ya. Jadi kalau ban itu, ban di bentuk tahunya itu kalau udah retak, dia akan menimbulkan gejala ketidakstabilan juga di motor ya, khususnya saat cornering ya, saat cornering gitu, atau saat lagi ngebut, itu daya cengkeramannya itu di petak tahunya kalau udah retak itu dia udah nggak seimbang teman-teman ya. Itu udah otomatis pasti membuat motor teman-teman pasti nggak stabil ya. Apalagi sebenarnya ban bawaan Honda ADV ini sebenarnya cukup jelek sih ya kualitasnya. Punya saya aja udah baru 5.000-an kilo udah mulai nampak retak-retak ya rekan-rekan, retak-retak sedikit ya. Jadi bagusan rekan-rekan kalau mau ganti ban, coba kalau misalkan rekan-rekan nggak main di off-road, ganti ban aspal aja deh, ban biasa aja yang khusus aspal gitu ya. Oke, saya rasa itu aja sih ya faktor-faktor yang sangat penting ya yang bisa menyebabkan Honda DV teman-teman ini nggak stabil ya. Cuman kalau teman-teman udah mengecek ketiga penyebab ini semua sudah yang rusak diperbaiki tapi masih nggak stabil juga, coba teman-teman taruh di komen ya. Saya akan coba
bantu sampai kita ketemu penyakitnya ya. Oh ya, satu lagi saya lupa tambahkan ya, kalau Honda ADV teman-teman itu di batch tahun 2019 ya, itu ada cacat produksi ya di bagian pelek, di bagian belakang ya. Itu bosnya ada yang nggak rata, itu juga bisa jadi penyebab ya, kalau motor teman-teman tuh nggak stabil ya, dari bos belakangnya, peleknya itu bisa diklaim kok ya, langsung klaim aja ke Honda. Oke, saya rasa sampai sini saja ya. Kalau teman-teman suka, tolong like dan subscribe. Oke, yuk, see you.